Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalian kami dari kelas Psikologi Islam A BP24 akan menjelaskan tentang psikologi nutrisi, lebih tepatnya pada pola makanan sehat. Sebelumnya kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Kufra Maulana Zuhri dengan NIM 2415040007, Aliana Aprilita dengan NIM 2415040019 dan Khaira Dewitri dengan NIM 2415040038. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aliana. Jadi di sini saya akan mengkaji tentang psikologi nutrisi. Apa sih itu dari psikologi nutrisi? Psikologi nutrisi adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkaji kaitan antara faktor psikologis dengan nutrisi, tidak terlepas dari konteks biologis, sosial, dan budaya yang terikat pada setiap individu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membahas dari sisi psikologis terkait pemilihan makanan, diet makan, dan untuk menemukan spektrum-spektrum perilaku makan, dari perilaku makan sehat sampai adanya body dissatisfaction. Jadi di sini kita tidak hanya mengkaji makanan yang terkandung atau nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut, tetapi kita juga mengkaji tentang mengenai psikis dari kita konsumsi makanan yang memiliki nutrisi tersebut terhadap tubuh kita. Pengaruh psikologis terkait nutrisi berhubungan dengan proses mental dalam pemilihan makanan dan nutrisi yang akan dikonsumsi, dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, pola asuh masa dini, mood, dan stres. Jadi seperti pengalaman atau meningkatkan konsentrasi kita saat belajar itu dapat kita mengkonsumsi seperti ikan salmon, telur, atau buah ceri, dan pengetahuan untuk meningkatkan kecerdasan otak itu dapat kita mengkonsumsi seperti ikan yang berlemak, alpukat, dan buah beri. Pola asuh masa dini, orang tua itu sangat berperan penting dalam memberikan makanan ketika anaknya dari kecil sekarang akan berdampak kepada anaknya setelah dewasa. Dan mood stress itu dapat kita konsumsi dengan seperti coklat hitam dan juga es krim gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang serat gizi dan baik dikonsumsi oleh tubuh. Dan makanan yang seimbang ini akan menurunkan rasa stres kita dan meningkatkan konsentrasi kita. Makanan yang sehat merupakan makanan yang tepat untuk menambah nutrisi bagi tubuh kita yang di dalamnya terkandung zat-zat gizi. Zat-zat gizi tersebut yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Itu masing-masingnya seperti contohnya seperti vitamin, itu seperti vitamin A, yaitu seperti tomat dan juga wortel gitu. Dan vitamin C seperti jeruk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khaira Dewitri. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kandungan yang harus ada dalam pola makanan sehat. Yang pertama itu ada vitamin. Beberapa vitamin seperti vitamin B6, B12, dan folat berperan dalam sintesis neurotransmitter yang penting untuk mood dan perilaku. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan gangguan mood seperti depresi dan juga kecemasan. Yang kedua, ada protein. Protein dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter. Makanan seperti ayam, daging tanpa lemak, ikan, telur, serta kacang-kacangan menyediakan asam amino yang dibutuhkan oleh otak untuk memproduksi senyawa kimia penting yang mengatur emosi dan pemikiran. Yang ketiga adalah karbohidrat. Makanan yang kaya akan karbohidrat dapat memberikan kenyamanan dan mengurangi stres. Banyak orang cenderung mencari makanan yang tinggi karbohidrat seperti coklat ataupun roti sebagai respons terhadap stres atau suasana hati yang buruk. Meskipun ini bisa memberikan efek sementara, penting untuk memilih karbohidrat yang sehat. Yang keempat ada lemak sehat. Lemak sehat seperti omega 3 berperan penting dalam kesehatan mental. Omega 3 membantu meningkatkan fungsi otak dan melindungi otak dari peradangan yang dapat mempengaruhi suasana hati. Sumber omega 3 yang baik meliputi ikan laut seperti salmon, tuna, chia seed, dan biji rami. Kekurangan omega 3 dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan suasana hati seperti depresi dan juga gangguan kecemasan. Yang keenam adalah magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang memiliki berbagai fungsi dalam tubuh manusia. Mineral ini memainkan peran penting dalam regulasi hormon stres seperti kortisol. Kekurangan magnesium dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan juga depresi. Yang terakhir adalah zinc. Zinc diperlukan untuk fungsi neurotransmitter dan memiliki
sifat antioksidan yang melindungi otak dari kerusakan oksidatif. Penelitian menunjukkan bahwasannya individu dengan gangguan depresi seringkali memiliki kadar zinc yang lebih rendah dalam tubuh mereka. Baik, materi selanjutnya adalah fungsi makanan bagi tubuh. Fungsi makanan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih utama adalah untuk mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat bangun bagi sel-sel tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta untuk menjamin kelancaran segala macam proses yang terjadi di dalam tubuh. Untuk itu, makanan yang dikonsumsi setiap hari hendaknya mengandung unsur-unsur penghasil tenaga, pembangun sel-sel, dan mengatur segala macam proses dalam tubuh. Baik, saya Gufron Maulana Zuhri akan menjelaskan tentang dampak makanan terhadap psikis seseorang. Banyak penelitian membuktikan bahwa pentingnya untuk memahami hubungan yang kompleks antara pola makanan dengan kesehatan mental. Produk pola makan terhadap kesehatan mental mengacu pada dampak nutrisi dan komposisi makanan yang dikonsumsi oleh seseorang terhadap psikologi mereka. Nutrisi yang dapat berperan dalam mengatur sistem otak yang mempengaruhi suasana hati, kognisi, dan juga perilaku seseorang. Mendapatkan nutrisi yang baik, seseorang akan dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres yang dialaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan juga stres, maka pola makan mereka juga tidak teratur dan juga cenderung tidak sehat. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ketika seseorang hatinya mengalami kecemasan dan juga kegelisahan, makanan yang dikonsumsinya pun tidak menjadi lebih sehat. Seseorang yang mengalami stres dan juga depresi serta gangguan mental lainnya cenderung memilih makanan yang sesuai dengan suasana hatinya. Ketika seseorang itu marah, maka dia akan mencari bagaimana supaya hatinya tidak lagi marah dengan makan makanan yang pedas ataupun makanan yang terlalu manis. Ketika nutrisi itu tidak seimbang, maka itu akan membuat kerusakan pada organ tubuh, pencernaan, dan juga organ tubuh yang lainnya juga tidak berfungsi. Kebiasaan ini membuat seseorang yang mengalami gangguan mental cenderung memiliki pola makanan yang tidak sehat dan juga tidak wajar, sehingga bukan hanya psikisnya yang sakit, namun juga menyakiti kepada fisik seseorang tersebut. Namun dapat kita pahami bahwa dengan menjaga pola makanan yang sehat, itu dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres seseorang. Adapun saya telah merangkum bagaimana piramida pola makanan yang sehat itu adalah: yang pertama, mengkonsumsi protein nabati. Itu porsinya 2-3 porsi sehari. Makanan yang dapat dikonsumsi seperti tahu dan tempe dan serta kacang-kacangan. Dan yang kedua adalah protein hewani dengan porsi yang sama, yaitu 2-3 porsi per hari, dengan mengkonsumsi ayam, ikan, susu, dan juga telur. Selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi sayuran 3-5 porsi per hari. Sayuran yang dapat dikonsumsi adalah seperti sayuran hijau, wortel, terong, dan sayuran yang lain. Dan seterusnya, mengkonsumsi buah-buahan dengan porsi 2-3 porsi per hari, mengimbangi sayuran yang 5 porsi tadi. Dan yang terpenting adalah makanan pokok manusia, yaitu 3-8 porsi per hari, dengan mengkonsumsi roti, kentang, nasi, jagung, dan juga ubi-ubian. Dan dalam pola makanan sehat itu memerlukan asupan air paling minimal adalah 2 liter atau 8 gelas per hari. Gizi seimbang juga harus dibarengi dengan olahraga yang teratur dan juga seimbang, tidak terlalu over, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sebagai kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah bagaimana kita sebagai seseorang harus menjaga pola makanan yang sehat agar kesehatan mental dan juga kesehatan badan kita itu terjaga dengan baik. Karena pola makanan yang sehat juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cegah dirimu dari pola makanan yang tidak sehat dan juga stres yang berlebihan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan kata dan juga penyampaian.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.